Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai masuk pembelajaran efektif di hari Senin. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah siap semua untuk belajar? Alhamdulillah, kalau sudah siap untuk belajar, mari yang lebih baik lagi kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Senin kita ada 2 pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema organ gerak hewan. Materi bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Bu Putri. Oke, kita mulai ya. Coba disimak dengan baik. Ya, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian sudah tahu apa itu ide pokok? Kita simak sesama ya. Baik, ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal atau disebut dengan deduktif maupun di akhir atau yang disebut dengan induktif atau secara keseluruhan paragraf. Nah, ide pokok terdapat dalam kalimat utama sehingga dapat dikatakan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok atau biasa disebut dengan pikiran utama. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Jadi sangat penting ya kita kalau ketika kita membaca agar kita mudah paham dari inti sebuah paragraf tersebut, paham informasi yang disampaikan, kita harus tahu ide pokok dari paragraf tersebut. Sudah paham ya? Kita lanjut. Baik, tadi kan Ibu sudah jelaskan ada 2 jenis kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama itu disebut tadi apa? Ide pokok ya. Kalimat utama itu disebut dengan ide pokok. Ciri-ciri kalimat utama yang pertama, mewakili isi bacaan. Yang kedua, bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lainnya. Jadi, meskipun tidak ada kalimat pengembang, kalimat utama ini sudah memberikan informasi secara keseluruhan dari isi paragraf tersebut. Yang kedua, ada kalimat pengembang. Nah, ini adalah isi dari kalimat utama. Jadi bagian dari kalimat utama yang dijelaskan, yang menjadi penjelas dari kalimat utama tersebut ya. Ayo kalian baca ya dengan seksama ya. Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Jadi kalimat utama bisa berdiri sendiri ya, tapi lebih baik lagi jika ada kalimat pengembangnya, kalimat utama itu menjadi paragraf yang sempurna sehingga informasi yang disampaikan dari isi bacaan bisa dipahami oleh pembaca dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Di sini Ibu punya sebuah paragraf. Silakan kalian baca sendiri, ya. Di sini ada, ya kalian Ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca.
Oke, sudah selesai membacanya? Baik, di sini coba kalian tahu mana kalimat utama atau ide pokoknya? Terdapat di awal atau akhir kalimat atau akhir paragraf? Iya, betul sekali. Dari paragraf tersebut, kalimat utama atau ide pokoknya terdapat pada awal paragraf. Nih, di sini ya. Nih, di kalimat pertamanya ada di awal. Ya, Pak, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Lalu diikuti dengan kalimat kedua, ini misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor. Nah, itu merupakan kalimat penjelas ya, ini kalimat penjelas. Lalu kalimat selanjutnya, tulang badan pada ekor tersusun. Nah, ini juga termasuk kalimat penjelas. Yang berikutnya juga termasuk kalimat penjelas dan selanjutnya. Jadi, kalau paragraf di sini disebut apa jika kalimat utamanya di awal? Ya, disebut dengan deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kita lihat rinciannya ya. Nah, di sini dari paragraf tersebut kita dapat melihat ide pokok dan kalimat pengembangnya sebagai berikut. Ide pokoknya, sistem gerak reptilia yang khas. Lalu diikuti dengan kalimat pengembangnya. Ada yang nomor 1, misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Lalu kalimat selanjutnya sampai kalimat terakhir, ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa kalimat utamanya atau ide pokoknya terdapat di awal paragraf atau yang disebut dengan apa? Deduktif. Kalau ada di akhir kalimat itu disebut dengan induktif. Sampai di sini kalian sudah paham? Alhamdulillah, semoga sudah paham semua ya. Nanti kalau belum paham boleh tanya bapak ibu gurunya, boleh tanya ibu-ibu guru atau ayah bunda di rumah ya, atau kakak di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah tugas. Di sini ada paragraf. Ada berapa paragraf? Ya, ada 3 paragraf. Di sini kalian perhatikan paragrafnya ya. Lalu setelah kalian membaca paragraf ini dengan seksama, baru kalian kerjakan. Setelah kalian baca teks atau paragraf tadi, kalian bedakan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf. Kan yang tadi itu, yang sebelumnya itu ada 3 paragraf. Nah, kalian tulis nih, paragraf pertama ide pokoknya yang mana, kalimat pengembangnya apa, ditulis ya. Jadi ini semua kalian salin di buku tulis khusus PJJ. Kalian buat garis pakai penggaris yang rapi. Lalu kalian tulis kalimat paragraf pertama ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Lalu paragraf kedua ide pokoknya yang mana, tulis. Lalu kalimat pengembangnya juga ditulis. Paragraf ketiga juga seperti itu, sama, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Itu ya tugasnya ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya kepada kepada ibu guru ya, atau kepada ayah bunda tentang ide pokok ini. Jadi hari ini untuk bahasa Indonesia kalian sudah belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Oke, disalin jangan lupa di buku khusus PJJ ya. Nanti kalau misalnya mau baca lagi, ibu kirimkan teksnya. Oke. Baik, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan.
Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kalian harus tetap memberikan yang terbaik untuk mengukir prestasi. Jangan patah semangat, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.